ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Feren dan Kak Angel. Nah, sebelum ibadah ini dimulai, Kak Angel bakal mimpin kita dalam berdoa. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami masih bisa beribadah. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik mulai berdiri yuk. Siapa nih yang siap jadi laskarnya Tuhan Yesus? Aku. Yeay. Kita semua laskarnya Kristus Iya ya dong Kak. Kak. Kita gerak ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, masih semangat kan adik-adik? Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Masih semangat kan? Semangat dong Kak. Ayo Kak. Yuk tepuk tangan yuk. Pakai gerakan ya adik-adik. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara.
mendaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa, Kak? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus supaya firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam adik-adik, jumpa kembali dengan kakak Ani Nur Cahya. Senang sekali, sehat semua kan? Puji Tuhan. Kalau kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik mau dengar? Nah, kesaksian yaitu ada seorang yang merasa minder, tidak berharga. Nah, ini ada ceritanya ya, yaitu kalau kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, nanti adik-adik baca di rumah ya, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Mau dengar? Ayo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan persiapkan hati kami, urapi Tuhan kami semua, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami pelajari. Kami berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibirnya, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang dikatakan berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah merasakan hidupnya tidak berharga? Kok rasanya merasa kecil banget? Nah, adik-adik ingat,
Tuhan sangat menghargai kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Perlu buktinya? Nah, waktu penciptaan bumi, langit dan bumi itu diciptakan dulu, dilengkapi dulu, dan yang terakhir baru manusia. Karena apa? Tuhan ingin supaya manusia itu bahagia. Jadi manusia disiapkan apa banyak ya, yang diperlukan sudah disiapkan semua oleh Tuhan. Nah, supaya manusia tidak hidup sengsara, karena manusia sangat berharga di mata Tuhan. Nah, begini ceritanya. Kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti adik-adik dapat baca di rumah. Pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Danau Galilea naik perahu. Karena orang-orang banyak mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di sana, maka mereka berbondong-bondong pergi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dia lewat daratan. Tuhan Yesus lewat apa tadi? Naik perahu. Nah, lewat daratan lebih cepat daripada naik perahu waktu itu. Akhirnya orang-orang sudah banyak menantikan Tuhan Yesus di situ. Ada banyak banget. Nah, tergeraklah hati daripada Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Kemudian walaupun Tuhan Yesus rasanya seharian udah capek, dia tetap menghargai orang-orang yang mencari dia, mencari pertolongannya, yang sakit dibawa untuk disembuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus dia duduk di bukit bersama murid-muridnya. Dia menceritakan tentang kasih Allah. Kemudian ada yang sakit dijamah disembuhkan. Ada yang mengalami beban berat, dia menjadi penolongnya. Tidak terasa hari mulai sore. Kemudian mikir-mikir Filipus. Filipus siapa adik-adik? Filipus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong dong, suruh aja mereka pulang, atau mereka suruh pergi ke desa-desa, karena hari sudah larut, udah petang, supaya dia beli makanan di desa-desa, supaya tokonya masih buka sehingga dapat membeli. Nah, kemudian Tuhan Yesus melihat orang itu udah mulai lemas. Kemudian dia, tidak, kamu yang harus memberi makan buat mereka semua. Hah? Orang sebanyak ini kita beri makan? Wah, uang segitu banyaknya tidak akan cukup. 200 dinar tidak cukup walaupun kita makan roti sebagian kecil. Nah, terus kemudian Andreas. Nah, Andreas apa? Juga muridnya. Dia mulai melihat di mana ada siapa yang membawa makanan. Nah, kemudian dia mendapatkan ada anak kecil membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Kemudian dia ada, Tuhan Yesus, di sini ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bawa kemari. Nah, kemudian anak bersama roti dan ikannya dibawa menghadap Tuhan Yesus. Kumpulkan mereka semua 50-50. Nah, kemudian dibuat kelompok-kelompok. Dan Tuhan Yesus menerima roti dan ikan itu. Kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah baik, Engkau menyediakan roti dan ikan buat kami. Nah, kemudian roti itu dipecah-pecah dan dikatakan, bagikan ke semua orang yang ada di sana. Kemudian
dibagikan semua. Nah, kemudian ikannya pun dipecah-pecah dan dibagikan semua. Nah, sebanyak berapa adik-adik? Jumlah mereka adalah 5.000 orang. Semua akhirnya makan dengan kenyang. Seberapapun dia makan, pokoknya sampai kenyang. Nah, ternyata setelah dipecah-pecah, roti itu masih ada sisa-sisanya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah roti yang tersisa itu, jangan ada yang terbuang. Kemudian dikumpulkannya semuanya. Dan sisanya ada 12 bakul. Jadi terjadi mujizat Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai kita. Ya. Di saat kita memerlukan Tuhan, Tuhan mau dekat, mau merangkul kita semua. Oleh karena itu, kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, jangan ragu-ragu, dekatlah kepada Tuhan. Dan kedua, muridnya nyuruh Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke desa-desa. Tapi Tuhan tidak mau. Tidak. Aku tidak, kamu sendiri yang ngasih makan. Nah, adik-adik, berarti apa? Tuhan ingin supaya kita dekat pada Tuhan dan juga supaya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita tetap dekat diri pada Tuhan dan tetap mendengarkan suara Tuhan. Melalui apa? Nah, melalui misalnya membaca firman Tuhan, kemudian rajin untuk sekolah minggu. Nah, ada nggak di sini yang di rumahnya ada mezbah doa? Lakukan mezbah doa dalam keluarga. Itu salah satu supaya kita dekat dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, tadi Andreas mengatakan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Rasanya tuh tidak cukup ya untuk segitu banyaknya orang. Tapi adik-adik, seberapapun kecilnya apa yang kita punya, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat mujizat. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang ada dalam hidup kita, jangan kita minder. Oh, saya cuma punya ini, saya tidak berarti. Jangan begitu. Kita punya apa yang kita punya, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Maka apa yang kita punya, Tuhan akan melimpahkan semua. Ya. Apa yang mustahil? Kalau dikatakan, apa? Uang kita nggak cukup. Nah, jangan khawatir, Tuhan dapat dan sanggup melakukan semuanya itu ya. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Jangan ada yang minder, saya punya cuman ini, saya tidak berarti. Tapi ingat bahwa sekecil apapun yang kita punya, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat. Jadi adik-adik, di sini kita dapat melakukan segala perkara walaupun dengan apa yang kita punya. Tapi ingat, kalau kita serahkan sama Tuhan, semuanya pasti berhasil dan berdampak. Jadi jangan minder ya. Nah, jangan merasa, aduh kok aku punyanya cuma ini, aku nggak ada artinya. Nah, kita dapat berdampak bagi sekeliling kita, dapat dirasakan paling tidak oleh keluarga kita kalau kita dipakai Tuhan. Nah, misalnya, oh anaknya hebat, walaupun dengan hanya sebatas
pengetahuan atau sebatas apa. Nah, oleh karena itu ingat, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan sesuai kemampuan kita, sesuai kesanggupan kita. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat peduli sama kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Misalnya walaupun kita diejek, kayaknya tidak dihargai oleh sesama kita, percayalah bahwa Tuhan menghargai kita. Bahkan kita di mata Tuhan adalah menjadi biji mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan peduli bahwa kalau diejek orang atau tidak dihargai, Tuhan menghargai kita. Lebih enak mana? Dihargai manusia atau dihargai Tuhan? Tentunya Raja segala raja aja menghargai kita. Lebih bersyukur kita ya. Kita mempunyai Allah yang peduli sama kita, yang selalu menghargai kita. Dan jangan minder, apa yang kita punya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan semua perkara itu lebih dahsyat lagi. Kalau ada perkara masalah, ingat, bilang perkaramu besar, Allahku lebih besar dari semua perkara yang aku alami. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Allah peduli terhadap kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kasih Allah selalu mempedulikan hidup kita. Nah, ayat hafalan yaitu Mazmur 139 ayat 13. Bunyinya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, sangat berharga enggak? Ditenun loh sama Tuhan di dalam kandungan ibu kita. Oke, inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau menghargai kami Tuhan seperti biji matamu. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Tuhan, seberapapun kami berharga di matamu Tuhan, karena Engkau mau kami selalu dekat dan mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang kami miliki, walaupun hanya kecil Tuhan, kalau kami serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat berdampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami selalu Tuhan untuk dekat dan mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, ada tugas ya. Nah, nanti kita share tugas itu dan tolong dikerjakan. Setelah dikerjakan, dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Nanti Kak Erlin akan memberikan hadiah atau kupon ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. God bless you. Dadah. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan.
Nah, adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pinter semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan, kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Ikutin ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga mengucapkan happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pinter, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sampai di sini dulu adik-adik ibadah Abi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, hut hut hut. Anak-anaknya imut-imut, mut mut mut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.